masalah, pada saat menderita, pada saat mengalami problem persoalan yang berat, apakah kita masih berkata, dapat mengatakan Tuhan Yesus baik? Itu pertanyaannya saudara. Pada saat Yesus tanya demikian, jika aku mengambil bagian yang terpenting dalam hidup dan apapun yang kau kasih dalam hidupmu, apakah kau bisa tetap mengandalkan aku dan tetap kau bisa datang bersyukur kepada aku? Itu pertanyaan juga buat saya, saudara. Kalau papa saya, lalu disitulah dia mengembuskan nafas yang terakhir. Nah, disitu saya baru pulang pelayanan, saudara. Dan saya disitu khotbah tentang Tuhan itu baik. Lalu pada saat itu perasaan bukan kecewa, saya merasa sedih sekali. Lalu di situ apakah saya mundur? Apakah saya tidak mau pelayanan lagi? Apakah saya tetap mengatakan Tuhan itu jahat? Setelah 3 tahun dari mama saya baru dipanggil tahun lalu. Juga saya mendampingi dia di rumah sakit. Itu saya benar-benar udah teman nggak bisa datang karena itu kan swab kan, teman nggak bisa datang, semua datang. Cuma saya mengandalkan Tuhan karena saya sendirian di sana. Dan bukan sampai situ saja, banyak lagi masalah yang lain setelah mama saya meninggal. Tuhan tidak cari orang yang pintar, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang taat dan orang yang mau. Kita bukan diatur oleh teman kita bukan diatur oleh manusia, tapi kita diatur oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang dahsyat. Engkau sanggup berperkara atas kami semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat jemaat-Mu yang hadir pada saat malam hari ini. Tuhan berkati setiap kami. Aku percaya Engkau yang sakit disembuhkan, Engkau yang lama diberikan kekuatan, Engkau datang dengan beban berat diberi kelegaan, yang terikat dilepaskan, dan yang bersedih diberi penghiburan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Saya sambil duduk, silakan ya, boleh ya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah. Semua bukan karena kuat gaya kita, semua bukan karena kedahsyatan kita, semua bukan karena pintaran kita sendiri, tapi semua karena kasih karunia dan anugerah yang terindah di dalam Yesus Kristus. Amen. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Sebelumnya saya terima kasih. Sebelumnya tes ya. Sebelumnya terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga terima kasih kepada Pak Wagem yang telah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk saya berada di tempat ini untuk kita bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Pada saat ini saya akan berkhotbah dengan tema mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, cuma terkasih hadir di saat sore menjelang malam hari ini, kita semua mengandalkan Tuhan, amin. Di dalam kita mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar di mulut saja, bukan sekedar di ucapan saja, tapi benar-benar dalam tingkah laku kehidupan saudara dan saya. Setiap hari kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap kita harus bisa berkata Tuhan Yesus baik. Amen. Banyak setiap kali saudaraku, anak-anak Tuhan
itu katanya percaya, katanya yakin dengan iman, yes, aku mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tapi ternyata pada saat mengalami masalah, pada saat menderita, pada saat mengalami problem persoalan yang berat, apakah kita masih berkata, dapat mengatakan Tuhan Yesus baik? Itu pertanyaannya, saudara. Pertanyaan yang kedua adalah, pada saat Tuhan Yesus, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, semua di sini mengasihi Tuhan Yesus, amin? Haleluya, saya percaya itu. Tapi pertanyaannya begini, saudara. Kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dan aku mengasihi Tuhan Yesus, pada saat Tuhan Yesus tanya kepada kita, pada saat Yesus tanya demikian, jika aku mengambil bagian yang terpenting dalam hidup dan apapun yang kau kasih dalam hidupmu, apakah kau bisa tetap mengandalkan aku dan tetap kau bisa datang bersyukur kepada aku? Itu pertanyaan juga buat saya, saudara. Saya mau cerita sedikit ya. 6 tahun yang lalu, pada saat saya mau pergi pelayanan, diundang di suatu tempat persekutuan di Jakarta, itu almarhum papa saya tuh masih ada di kamar gitu ya, masih kuat gitu ya. Pada saat dia tanya, "Man, kamu mau kemana?" Saya bilang, "Saya ada pelayanan sebentar, nanti malam saya akan segera pulang." Waktu itu saya nggak naik mobil, saya sewa mobil. Ya dulu belum ada Grab ya, jadi saya sewa mobil biasa, rental, karena tempatnya jauh di Jakarta, karena saya tinggal di Tangerang. Lalu saya pergi pelayanan. Nah, sepanjang dalam perjalanan pelayanan itu, supir tuh selalu ngomong begini, "Pak, mohon maaf ya, saya ngantuk nih. Sebab semalaman saya baca surat Yasin bagi orang yang meninggal," gitu katanya. Kenapa dia ngomong begitu terus ya? Ya udah, akhirnya saya nggak ambil pusing lah, karena saya mau pelayanan. Setelah selesai pelayanan pun, saya panggil tuh supir, lalu dia datang kembali, kan dia tunggu di parkiran. Lalu pas pulang juga ngomongnya tuh demikian. Nah, setelah itu sepanjang sampai di rumah, saya itu biasanya cari mama saya, tapi saya tidak cari mama saya. Saya bilang, "Ma, papa mana?" Kata mama saya, "Papa saya di kamar." Oh ya udah, saya buru-buru ke kamar. Ternyata apa, saudara? Papa saya di detik-detik terakhir sebelumnya menghembuskan nafasnya, itu saya pegang, saya bisa berteriak, "Ma," gitu ya. Lalu saya peluk papa saya. Lalu disitulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, di situ saya baru pulang pelayanan, saudara. Dan saya di situ khotbah tentang Tuhan itu baik. Lalu pada saat itu perasaan bukan kecewa, saya merasa sedih sekali. Lalu di situ apakah saya mundur? Apakah saya tidak mau pelayanan lagi? Apakah saya tetap mengatakan Tuhan itu jahat? Saya berusaha tidak mengatakan demikian. Kata-kata itu berusaha saya tidak kuat. Saya terus rutin pelayanan, saudara. Itu yang Tuhan ingin lihat dari setiap kita. Dan tidak sampai di situ saja. Setelah 3 tahun dari papa saya, mama saya baru dipanggil tahun lalu. Juga saya mendampingi dia di rumah sakit. Itu saya benar-benar udah teman nggak bisa datang, karena itu kan di-swab kan, teman nggak bisa datang, semua datang. Cuma saya mengandalkan Tuhan karena saya sendirian di sini. Dan bukan sampai situ saja, banyak lagi masalah yang lain setelah mama saya meninggal. Tapi saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu jahat dan Tuhan tidak pernah menolong hidup saya. Maka itu demikian dengan saudara dan saya. Kalau saudara dan saya tetap diberikan kekuatan dan kesehatan,
Dan Tuhan tidak cari orang yang pintar, Tuhan tidak cari orang yang hebat, tapi Tuhan cari orang yang taat dan orang yang mau. Amin. Tidak mudah, saudaraku. Maka itu saya pun sekarang cerita saya tentang saya. Saudara tahu ya, itu saya menggigil di bawah, hingga akhirnya saya langsung dilarikan ke rumah sakit. Ya ini karena sudah lewat, ya dia cerita ya. Di situ pun pas keesok harinya udah mendingan nih, ya kan? Tapi ternyata saya harus masuk juga ke rumah sakit. Saudara tahu, nah disinilah pada saat dokter mengatakan saya harus berjuang dalam sakit saya dioperasi, tapi saya tidak pernah mengatakan Tuhan saya tidak pernah mengatakan Tuhan itu kenapa begini. Saya sudah pernah itu, saya tidak mengatakan. Yang ada saya selalu bersyukur dan saya banyak dikuatkan oleh teman-teman, khususnya Pak Wagem, juga ada cici saya, itu juga Ibu Gembala Rita juga memberikan kekuatan. Semua teman-teman dari KP Pria. Yes, mantul. Terima kasih buat teman-teman STT bantu saya, bro. Ya, disinilah saudaraku, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita asal kita mau terus mengandalkan Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Kalau kita kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita, bukan berarti Tuhan itu jahat, bukan berarti Tuhan ingin membuat kita susah. Tapi Tuhan mau lihat di mana letak kesetiaan kita. Ada sesuatu mengatakan begini kan ya, apapun yang terjadi di dalam hidup, tetap kita harus berkata Tuhan Yesus baik. Saya juga mendapat kekuatan dari pernah ada kesaksian dari Om Fajar juga pernah mengalami sakit, tapi Om Fajar tetap eksis karena saya percaya Tuhan selalu menyertai orang-orang yang ingin selalu mengandalkan Tuhan, karena jadikan Yesus satu-satunya pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan kita lemah karena kita sakit, jangan kita lemah karena kita menghadapi masalah, jangan kita seperti mundur dari masalah kita. Karena apa? 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati dan sudah bangkit bagi kita sekalian. Amen. Dia saja menyerahkan tubuh dan darahnya, dia saja rela disiksa, rela dicambuk. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh, saudara. Karena apa? Dia tahu Dia datang ke dunia ini untuk berkorban bagi engkau dan aku. Amin. Jangan kita membuat Tuhan kecewa. Jangan kita membuat Tuhan makin melihat kita makin susah. Tapi kita harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bagaimana caranya sebagai orang yang percaya kita bisa seperti pohon yang ditanam di tepi air? Di dalam Yeremia 17 ayat 7, ayat 7 mengatakan begini, kita harus apa? Kita harus mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa berjalan dengan kepintaran kita, dengan kekuatan kita. Karena apa? Kita manusia penuh dengan keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tanpa batas. Jadi apapun yang terjadi, kau mikirkan dalam kehidupanmu, kau mikirkan dalam rumah tanggamu, kau mikirkan dalam anak-anakmu, percaya semuanya sudah ada di dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup memberikan pengharapan dan Dia sanggup mengadakan mujizat tepat dan indah pada waktunya. Maka itu saudaraku, letakkanlah pada tumpuan. Jadi mengandalkan Tuhan artinya apa? Mengandalkan Tuhan artinya kita bertumpu kepada Tuhan. Bertumpu pada Tuhan artinya menuju pemahaman bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber pengharapan bagi setiap kita. Jadi tidak ada pengharapan lain. Engkau mengalami masalah, kau cerita sama orang, ya hanya sebatas cerita dan dikasih solusi. Tapi belum tentu bisa menyelesaikannya. Tapi kalau engkau dan aku datang kepada Tuhan, Dia akan berikan jalan keluar. Dia akan memberikan suatu jawaban yang indah. Meskipun kadang-kadang kita menunggu. Menunggu apa? Menunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Dan tidak akan pernah apapun Tuhan kasih engkau yang buruk. Sebab Bapa di dunia aja kalau anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih yang lain. Pasti dikasih roti. Sejahat-jahatnya Bapa di dunia, sejahat-jahatnya Bapa di dunia, terlebih lagi Bapa kita di surga. Apa yang kau minta, apa yang kau harapkan, asal percaya dengan iman, pasti kau akan meraihnya. Amin. Amin. Jangan kau lemah. Mentang-mentang doa belum dijawab, berarti Tuhan tidak mau mendengar, Tuhan tidak mau menjawab. Bukan. Ingat, ada waktunya Tuhan. Pada saat kita lemah, benar-benar lemah, kita datang bersama Tuhan. Seperti Daud, aku datang bukan dengan namaku, tapi aku datang dengan Allah Israel. Kita datang bukan dengan diri kita. Kita bisa dari tempat ini bukan karena kita, tapi semua karena kebaikan-kebaikan dan anugerah Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Maka itu jangan lagi bersedih. Amin. Jangan lagi engkau memikirkan hal-hal yang buruk. Apa yang memikirkan hal-hal yang buruk tentang Tuhan? Mungkin orang bisa saya ambil satu kutipan ya. Dari rekan saya juga, dia baru dipanggil Tuhan ya. Dia bilang begini, kalau orang menganggap kamu gak bisa, kalau orang menganggap kamu sampah, kalau orang menganggap kamu tidak berguna, kamu jangan hiraukan itu. Kamu harus abaikan itu semua. Karena apa? Kalau orang itu memberikan titik dalam hidupmu, ini teman saya berkata demikian. Kalau temanmu memberikan titik dalam hidupmu, Tuhan masih memberikan koma. Amin. Dalam hidup kita. Artinya apa? Kita bukan diatur oleh teman kita. Kita bukan diatur oleh manusia, tapi kita diatur oleh Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah saudara semua di tempat ini, Bapak Ibu cuma terasih anak-anak STT yang dikasih oleh Tuhan, anak muda-mudi yang diberkati oleh Tuhan, apakah kita mau diatur oleh Tuhan atau tidak? Itu pertanyaannya. Kebanyakan kalau Tuhan sudah mau ngatur, kita bilang, Tuhan aku bisa, aku sanggup Tuhan. Silakan. Tuhan berikan kita free will, hak kebebasan. Tapi ingat, jangan salahkan Tuhan kalau sampai engkau gagal. Jangan salahkan Tuhan
kalau sampai engkau mengalami keterpurukan. Karena apa? Mungkin kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mungkin kita hanya mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, kebiasaan kita, kekayaan kita. Mohon maaf, semuanya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Sekaya-kayanya orang kaya, ingat, pada saat mati dipanggil, tidak akan membawa apa-apa. Bahkan berkas-berkasnya pun gak dibawa. Yang Tuhan mau kita mati, tapi mematikan kedagingan kita. Yang tadinya gampang cemburu, gampang iri hati, gampang sakit hati, buang semuanya. Karena itu telah menjadi sampah. Kita semua mau tetap diatur oleh Tuhan, amin. Yes. Haleluya. Aminmu itu bukannya sekedar amin di perkataan, tapi benar-benar yang timbul dari hati. Karena apapun yang timbul dalam hati, pasti Tuhan akan melawat dan Tuhan akan bekerja dalam kehidupan. Jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Pandang Tuhan, pandang salib Kristus. Dia jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Dia Yesus katakan, aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Tidak ada keselamatan lain di luar Yesus. Amen. Yes. Meskipun di Amerika Latin ada namanya De Yesus, Jose De Yesus. Pada saat acara Paskah mereka mau disalibkan. Tuhan tidak butuh yang ekstrem-ekstrem seperti itu. Yang Tuhan butuh adalah penundukan hati kita kepada Tuhan. Penundukan hati artinya apa? Penundukan hati, tidak mengeraskan hati lagi. Kalau ditegur, jangan gampang marah. Kalau ditegur, jangan gampang ngambek. Kalau ditegur, jangan gampang untuk mengatakan, aku sudah malas pelayanan. Aku malas beribadah. Ingat, beribadah itu bukan untuk diri sendiri, buat orang lain, tapi kita datang kepada Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kebanyakan kita nyaman di zona nyaman kita, betul? Udahlah, aku di sini aja enak. Enak nih di sini nih, kayak Harman nih, kursinya empuk, bisa sandaran. Mari, jangan kita terus larut dalam zona nyaman kita. Kadang-kadang orang begini ya, semangat, tapi semangat soda. Bos, oh yes, haleluya. Harus saya ngalami masalah. Lu gimana?
Lempem. God is good. Ada semangat. Yeah. Bukan malah ngomong tapi yeah. Jangan sampai Tuhan menutup lidah kita hingga membuat kita tidak bisa memuji Tuhan. Wah, tim musik di sini keren-keren. Tim pujian juga keren-keren. Kita berikan tepuk tangan dulu buat tim pujian dong. Pasti pre-service-nya juga keren-keren. Berikan pujian buat pre-service dong. Yang dikatakan keren kita di dalam Tuhan bukan pada saat kita mengenakan pakaian yang mentereng, yang baru. Lebaran sebentar lagi, jangan lupa pakai baju baru. Kita tidak sama dengan orang-orang di luar sana, men. Baju boleh lama, semua boleh lama, tapi hati harus makin diperbaharui. Amin. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Bagaimana cara kita memperbaharui hati kita? Kita harus mau selalu taat dan dipimpin oleh Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Yang kedua, kita harus menaruh seluruh harapan saudara dan saya pada Tuhan. Kata menaruh harapan dalam King James Version menggunakan kata trust. Menggunakan kata trust yang berarti menaruh percaya. Kepercayaan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Trust in you. Jadi kita harus bisa mengambil beberapa putusan yang bulat. Dan kita harus pasti agar menaruh setiap kehidupan saudara dan saya ke dalam tangan Tuhan. Jadi gak ada tinding aling. Ikut Tuhan, Tuhan. Ikut dunia, dunia. Sebab firman Tuhan katakan terang dan gelap tidak dapat bersatu. Kalau kita sudah hidup dalam terang, buat apa lagi kita cari kegelapan? Kegelapan bukan berarti kau harus pergi diskotik, bukan pergi tempat-tempat yang kurang berkenan, bukan. Tapi kalau kehidupan kita, pikiran kita masih pikiran duniawi, masih pikiran yang menaruh pikiran kesel, dendam, tidak ada sukacita, harus diubahkan. Yang bisa mengubahkan siapa? Tuhan. Maka itu trust saudara, kepercayaan saudara dan saya harus makin ditumbuhkan dalam kehidupan kita. Kalau kau percaya kepada Tuhan, jangan lari daripada Tuhan. Seberat apapun, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Baru sakit pilek saja, udah pusing ah. Baru sakit batuk-batuk, udahlah. Udah gak mau datang beribadah. Itu berarti iman kita yang kerdil. Mohon maaf. Ada dua pelajaran yang harus kita pahami tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Pada saat saudara dan saya
menaruh pengharapan, percaya kepada Tuhan. Maka itu percaya kita itu harus mengalami apa? Ujian. Untuk membuktikan apakah kita benar-benar menaruh setiap pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan, atau sekedar percaya yang biasa-biasa. Maka percaya saudara dan saya itu harus mengalami ujian. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji api tersebut. 14-nya. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Yang ke-15 terakhir. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. 1 Korintus 3 ayat 13 sampai 15 ini menegaskan bahwa sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, yaitu ketika diuji dengan api. Api ini berbicara tentang apa? Kesusahan, masalah, gesekan yang terjadi dari hubungan antar pelayan, antar jemaat, antar keluarga, dan apapun masalah-masalah yang lain. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu di tahun ini 2021 yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saudara dan saya, jangan anggap itu sebagai masalah persoalan yang besar. Karena kita mempunyai Yesus yang besar. Amin. Kita mempunyai Yesus yang dahsyat. Amin. Dia sanggup berperkara atas hidupmu. Amin. Dia sanggup berperang atas hidupmu. Ku dengar suara Tuhan, ku dengar suara Tuhan, dan ku dengar Dia memanggil namaku. Biasa kita dengar suara perang, kita dengar suara Tuhan. Peperangan itu bukan peperangan yang dimaksud, bukan peperangan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Yes. Penghulu-penghulu di udara itu seperti apa? Yang membuat saudara dan saya bingung, bimbang, cemas, jadi tulalit, jadi hun. Maka itu Tuhan berikan kita kekuatan. Maka itu jangan kita bersandar pada kekuatan kita sendiri, tapi kita harus bersandar kepada Kristus. Jangan terus menyesali diri, jangan terus mengasihani diri. Haleluya. Aduh, mengapa aku begini? La. Itu namanya mengasihani diri. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Gitu dong. Jangan lagunya sedih-sedih terus. Pulangkan saja aku pada ibuku. Oh, tapi saya punya cerita unik nih. Saya punya cerita unik ya.
baru terjadi nih. Waktu saya panas tinggi saudara, waduh. Dengar ya, waktu saya panas tinggi di rumah sakit, waduh, di rumah bukan panas tinggi yang pertama, yang udah setelah operasi, saya sempat ngigo. Saya bilang sama cici saya ini, tolong siapkan jas. Saya minta tolong telepon orang-orang itu. Terakhir saya WA Pak Wagum. Wagum tinggal di rumah ketawain saya. Lu ini masih mau dipakai di dunia ini sama Tuhan. Jangan buru-buru pulang. Saya ingin pulang saudara. Bukan pulang ke rumah. Pulang ke langit baru dan bumi baru. Tapi setelah itu saya sadar, saya bangkit. Saya nggak mau lagi berkata seperti itu. Karena apa? Tuhan ingin masih memakai kita. Yes. Tuhan ingin masih memulihkan kita. Tuhan ingin masih memperbaharui kita, dan Tuhan ingin masih menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Maka itu jangan kita lekas menyerah. Sebab ku tak menyerah pada apapun juga. Jangan menyerah. Engkau bersedih terus, aduh. Kau merasa kau hidupmu sendirian terus, kosong. Kayak nggak tahu arah mau kemana. Wake up, bangun, bangkit. Yes. Jangan diam. Tadi firmannya apa? Cuma nyanyi doang. Tapi poinnya lupa tuh. Kenapa? Bengong. Tapi di sini gak ada yang bengong, amin. Semua ada semangat. Yes. Yesus ingin memakai saudara dan saya lebih dahsyat lagi. Jangan main-main sama Tuhan. Jangan minta yang aneh-aneh. Saya gak perlu malu sih cita demikian saudara. Saudara tahu kenapa saya duduk? Saya ini kalau berdiri terlalu lama masih belum kuat. Tunggu beberapa bulan lagi saudara. Saksinya kemarin Pak Wagum sudah lihat. Pak Wagum dah, Ibu Wagum dah, ada saudari Desri sudah lihat fotonya. Bisa mau cerita sedikit. Tuhan taruh orang-orang yang baik di sekeliling saya. Pada saat saudara-saudara saya mungkin beberapa sudah tidak mau menganggap saya, Tuhan kirimkan Cici 2 tahun setengah yang lalu. Waktu mama saya masih ada, Cici sudah ngajak saya untuk kerjasama di turnya. Saya kerja di turnya, saya bantu-bantu istilahnya lah. Hingga saat ini Cici saya ini mau mengobati saya sudah. Dia tidak gerul, tidak jijik. Saya bersyukur Tuhan menempatkan orang-orang yang
baik orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang berpengaruh, termasuk juga Awagem dan teman-teman semuanya di sini. Saya bersyukur saya boleh berada di gereja ini. Saya boleh diterima di tempat ini untuk dijadikan saudara, keluarga. Saya percaya itu ada rancangan Tuhan yang indah buat saya. Saya mengatakan kemarin kepada Pak Gembala pada saat Pak Gembala bersama-sama dengan saya, waktu Gembala datang dan dia masih di kamar saya berdua, saya katakan kepada beliau, saya bersyukur bahwa selama saya pelayanan, selama saya mengabdi dulu di beberapa gereja, jangan saya sakit. Orang tua saja saya dipanggil Tuhan, mereka tidak hadir. Tapi pada saat saya sakit, Pak Wagem datang. Saya katakan saya tidak pernah menemukan selama ini saya ada sampai saya hidup seorang pemimpin yang mau datang kepada anak buahnya dan menerima anak buahnya dalam keadaan apapun. Saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih buat teman-teman yang support saya dan juga kaum pria yang juga sudah hadir jauh-jauh kehujanan. Terima kasih buat semuanya. Dan juga STT, terima kasih waktu itu sudah siapkan saya teh hangat, sudah pijitin saya. Terima kasih. Jadi kita ada di dunia ini bukan karena kita, betul? Kita di dunia ini karena di Yesus. Oh ya, saya terima kasih pada Pak Fajar, pada Tante Hani. Jadi saya sudah video call, saya sudah didoakan juga, terima kasih. Orang yang menaruh percaya kepada Tuhan tentunya itu harus memerlukan keberanian. Contoh dalam Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Keluaran 14 ayat 10 sampai 15. Mencatat ketika diketahui bahwa Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir, maka sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Tuhan akan berperang atas kamu dan kamu akan diam saja. Jadi pada saat kita mengalami masalah, pada saat kita tes, ya, pada saat kita mengalami masalah dan kita tahu kita tidak bisa
melewati itu sendirian. Biarkan Tuhan berperang atas kita. Dan Tuhan katakan apa? Kita tinggal diam saja. Artinya apa? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Persoalan apa yang kau hadapi? Serahkanlah sama Tuhan. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita andalkan Tuhan. Yes. Dan menaruh seluruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang dahsyat. Yesus Immanuel. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Yesus Tuhan. Silakan, mari kita berdoa. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti.
menaruh setiap percaya, pengharapan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur bukan pada saat engkau diberkati. Bersyukur bukan pada saat engkau dipenuhi setiap apapun dalam doamu. Tapi bisakah kita bersyukur pada saat kita tidak punya apa-apa, pada saat kita menderita, titik hidup kita di garis nol, tidak ada orang lain menganggap kita, tidak ada orang lain mungkin menganggap saudara, menganggap teman. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? Pada saat kau bisa, itu letak di mana kau bisa mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan setiap umatnya. Yesus, ya kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Aku doa buat jemaat di tempat ini, biar ada bersyukur, rasa syukur terus Tuhan dipanjatkan kepadamu. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat ibadah pada malam hari. Terima kasih. Thank you Lord Jesus. Mari kita semua naikkan syukur kita. Bersyukur. Engkau yang datang dengan kesedihan, pulang Tuhan akan berikan kau penghiburan di dalam Yesus. Tidak ada lagi keterikatan, tidak ada lagi kekesalan dalam hidup. Kalau kau benar-benar dipulihkan dan dijamah,
oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh firman Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Aku doa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mereka yang menaruh tangan di dada, Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan dan sumber jawaban bagi setiap umat. Aku doa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan roh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Aku lepaskan roh dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau ada sukacita yang baru, Engkau ada pengharapan yang baru, dan roh Tuhan bersemayam dalam hidupmu. Turunkan tangan. Engkau yang mengalami sakit di bagian leher, pegang pada bagian lehermu yang sakit. Jangan malu-malu, Tuhan akan menyembuhkanmu saat ini juga. Pegang pada bagian lehermu yang sakit, aku doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit pada bagian leher, Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau tahirkan, Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit pada bagian tenggorokan, pegang pada bagian tenggorokan. Jangan malu-malu, pegang pada bagian tenggorokan. Aku doa di dalam nama Tuhan Yesus. Pegang alami sakit pada tenggorokan, susah bernapas. Aku doa di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Tenggorokan mereka bisa dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang perempuan yang alami sakit di bagian pinggang, dapat kau pegang bagian pinggangmu di belakang. Jangan malu-malu, pegang pada bagian pinggangmu di belakang. Siapapun yang sakit pada bagian pinggang, aku doa di dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bagian pinggang saat ini Tuhan sempurnakan, Tuhan sembuhkan, Tuhan tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian perut, pegang pada bagian perutmu yang sakit, mahmu yang sakit pegang. Dalam nama Tuhan Yesus katakan, aku saat ini mahku tidak akan sakit, perutku tidak akan sakit, aku disembuhkan oleh kuasa bilur darah Yesus. Aku pulang tidak sama seperti yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai bicara. Biarlah segala hormat, keagungan, kemasyuran, kemuliaan, kebanggaan hamba kembalikan buat hadirat-Mu yang kudus. Aku doa gereja ini, GSJA Mangga 2 Pecah Kulit, dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan, dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Aku doa secara khusus buat Pak Gembala Timothy, Tuhan urapi, Tuhan berkati, terus jaga kesehatannya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak, cucu mantu, keluarga besarnya, Tuhan berkati. Hamba berdoa khusus buat juga Pak Wakil Gembala bersama Ibu Gembala, bersama putra dan putrinya, keluarga besarnya. Hamba taruh di tangan-Mu yang kudus Tuhan Yesus, berkati hamba. Doa buat Om Fajar dan Tante Hani bersama putra putri mereka, keluarga besar mereka, Tuhan urapi dan Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tim musik, pujian, penyembahan, praise service, worship leader, aku doa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah selalu melimpah-limpah dalam kehidupan. Setiap acara, baik kaum pria, kaum wanita, acara juga untuk hari Kamis, acara khusus anak muda-mudi, acara hari Sabtu anak muda-mudi, Desmond, aku juga berdoa biarkan berkat-berkat Allah turun atas mereka semua. Para pelayan-pelayan yang melayani sore hari ini juga Tuhan urapi dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba telah selesai bicara.
dan segala pujian, kemuliaan, pengagungan, kemasyuran, kebanggaan hamba kembalikan buat hadirat yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita yang percaya kita katakan shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan pujian sekali lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya.